Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini ya akan menerangkan bagaimana cara membuat surat perjanjian gadai HP atau handphone. Oke, surat perjanjian gadai ini itu tidak jauh berbeda dengan surat perjanjian gadai STNK mobil atau STNK motor. Nah, pada dasarnya itu sama. Tapi yang sekarang yang digadaikan adalah berupa HP, maka judulnya juga diganti, maka menjadi surat perjanjian gadai handphone. Oke. Yang pertama itu pihak pertama, yaitu pihak yang menerima atau memberi modal, memberi pinjaman kepada pihak kedua yang menggadaikan HP-nya. Nah, ini pihak pertama mengisi identitas pribadinya sesuai dengan kartu tanda penduduk, dan pihak kedua juga sama mengisinya sesuai dengan kartu tanda penduduk. Oke, setelah diisi, lalu dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, ini ada syarat-syarat di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk menggadaikan HP-nya. Nah, di pasal pertama itu menjelaskan tentang pihak kedua telah menggadaikan barang, yakni sebuah handphone. Dan ayat yang kedua, pihak pertama menyatakan telah menerima barang dari pihak kedua sebagaimana yang disebut pada ayat yang pertama berupa surat kepemilikan asli sebagai jaminan. Pasal yang kedua yaitu jenis HP yang digadaikan oleh pihak kedua pada pihak pertama adalah berupa HP merek misalnya Nokia, tipenya tipe berapa, 105, tahun pembuatannya tahun berapa, warnanya apa, misalnya warnanya biru, dan dengan dilengkapi fasilitas apa misalnya. Pasal yang ketiga tentang pihak kedua menyatakan bahwa barang yang digadaikan merupakan barang milik pribadi yang ditunjukkan dengan surat kepemilikan HP tersebut. Ayat yang kedua, jaminan telah diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama berupa surat kepemilikan HP asli. Oke, pasal 4 tentang pihak kedua menggadaikan HP kepada pihak pertama dipergunakan untuk bidang. Nah, tujuan pihak kedua menggadaikan HP itu apa di sini dituliskan. Oke. Lalu pasal kelima, pihak pertama telah menyerahkan uang kepada pihak kedua sebesar misalnya sesuai nilai taksir dari HP tersebut, misalnya 500.000. Nah, dan pihak kedua dikenakan bunga sebesar berapa persen per bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini hingga tanggal. Nah, ini tanggal jatuh temponya itu tanggal berapa, itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oke. Lalu pasal ke-6, apabila pihak kedua tidak membayar bunga sesuai dengan isi perjanjian dalam waktu tertentu, maka pihak pertama akan mengadakan lelang atas barang yang digadaikan oleh pihak kedua tanpa meminta persetujuan dari pihak kedua, dan pihak kedua tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apapun pada pihak pertama. Oke, pasal ke-7, apabila pihak kedua memperpanjang masa gadai, maka karena pihak kedua belum dapat melunasi barang tersebut, maka unsur pelayangan barang itu batal. Oke, lalu pasal ke-8, apabila pihak kedua dapat menebus barang yang digadaikan, maka barang yang digadaikan itu dapat ditebus seperti itu. Lalu pasal ke-9 tentang pihak kedua akan dikenakan sanksi apabila pihak kedua akan dikenakan sanksi oleh pihak pertama apabila pihak kedua itu membayar uang melebihi jatuh tempo. Lalu pihak kedua akan dikenakan sanksi berupa penjualan barang yang digadaikan oleh pihak kedua apabila pihak kedua dengan sengaja lalai melakukan pembayaran.
Oke, pasal ke-10 tentang jika terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan ini secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan memilih domisili yang tetap di kantor penitra pengadilan negeri setempat. Lalu pasal 11, perjanjian gadai ini dibuat angka 2 di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Nah, di sini pihak pertama diberi materai, tanda tangan dan nama lengkap, pihak kedua tanda tangan dan nama lengkap, dan ditambah dengan saksi pertama dan saksi kedua tanda tangan dan nama lengkap. Oke. Sekian untuk pembuatan surat perjanjian gadai HP. Oke, mungkin teman-teman untuk keterangan lebih lanjut, maka teman-teman dapat mengklik link di bawah video ini. Oke, sekian pembuatan video kali ini. Atas perhatiannya kami terima kasih.